Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coca Lovers, kita berjumpa kembali dalam channel CCSTP Official dalam acara yang bernama Bipro Bedah Produk. Ya, jadi sini kita akan bersama-sama membedah produk UKM yang berbasis kopi dan kakao. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membedah satu produk yang unik, namanya adalah Choco Monasco. Coca Lovers, pada kesempatan kali ini kita akan membedah satu produk yang sangat eksotik dan ini klaimnya bermanfaat untuk kesehatan. Apakah namanya? Namanya adalah Choco Monasco. Dari namanya aja udah unik ya. Kita bedah satu persatu dari mulai kemasan, lalu kemudian rasa, aroma dan banyak hal lainnya, dan nanti terakhir kita akan memberi rate atau bintang terhadap produk Choco Monasco ini, dan juga kita akan melakukan investigasi bersama produsennya. Oke. Kita mulai dari kemasan. Choco Monasco ini menurut saya kemasannya informatif ya. Jadi ada kata kuncinya itu Monasco. Monasco itu adalah nama bahan intinya, yaitu beras, spesial. Ya, nanti seperti apa berasnya kita langsung tanya kepada owner dan produsennya. Dan di sini ada kata-kata choco, jadi sudah menggambarkan bahwa di sini ada kandungan coklatnya. Kemudian kita lihat dari izin, di sini udah ada PIRT ya, berarti ini sudah izin, sudah diperoleh dari Kementerian apa? Kesehatan. Dinas Kesehatan ya. Berarti ini legal ya, bukan produk abal-abal. Dan juga di sini ada nama produsennya, CV Ar-Rohmah Jember Jawa Timur. Jadi ini produknya orang Jember gitu ya. Sip. Kemudian ada lagi komposisinya ini adalah Monasco dan coklat, jadi dua bahan aja, nggak kebanyakan bahan tambahan ya Bu ya. Jadi ini mengandung bahan-bahan yang pure Monasco, pure coklat itu. Yang belum ada adalah net weight-nya, jadi berat bersihnya belum ada gini. Jadi ini akan mudah sekali lah, tinggal ditambahkan. Expire date sudah ada. Dan ini expire date-nya masih aman, bulan 12 tahun 2021, jadi masih aman. Ini bisa dibuat oleh-oleh, dikirim ke kerabat jauh di luar karena ini aman untuk di perjalanan. Kalau mengenai desain ya mungkin subjektif ya, tapi saya kurang suka warna pink. Tapi mungkin pinknya itu agak-agak terpengaruh dari warna beras Monasco-nya yang keunguan. Ungunya sendiri itu mungkin dari antioksidannya seperti itu ya Bu ya, pigmen yang bersifat sebagai antioksidan. Tapi saya mengharapkan lebih artistik lah ya gitu, karena banyak sekali produk seperti ini yang khasiatnya bagus tapi karena kurang catchy, kurang menarik secara visual, orang-orang jadi mikirnya ya nggak sih. Kemudian karena ini punya klaim kesehatan, jadi kita jadi bingung nih, ini permen apa obat, jadi mungkin perlu dipertimbangkan lagi supaya desainnya itu lebih representatif dengan manfaatnya. Kalau menurut saya gitu sih Bu ya. Oke, kita buka produk Choco Monasco ini mohon maaf berantakan karena saya tadi sudah coba. Ya, kesan pertama Bu agak sulit dibuka Bu, perlu kerajinan tangan untuk membukanya ya. Mungkin karena ini produk eksotik ya, jadi dia harus dilabel dengan ketat ini, jadi saya harus membuka stikernya. Setelah dibuka capek-capek masih ada lagi bungkusnya ya. Alhamdulillah. Ini memang harus aman ya. Ini seperti Bu, menyembunyikan aurat wanita. Jadi bungkus berlapis-lapis ya. Biasanya kalau barang-barang yang valuable ya, yang sangat berharga itu memang proteksinya harus luar biasa. Tapi bagi saya ini agak kesulitan Bu bukanya. Sekarang kita coba rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dark. Jadi nggak pakai coklat milk. Kebetulan yang coklat milk lebih laris.
stoknya habis. Jadi tidak tersedia untuk direview ya. Ini seandainya ini adalah YouTube ASMR ya, ini sudah kerasa ini kecuk nanunya, bunyi-bunyinya. Dari rasa menurut saya ini seperti regular coklat, jadi bisa diterima seperti kita kayak makan coklat biasanya, tidak ada rasa yang asing. Cuma ingat saya kalau beras Monasco itu kayak ada gurih-gurihnya ya. Kalau saya nyoba yang minumannya itu? Kalau minumannya kan sudah ada komposisi yang lain. Kalau aslinya pahit. Oh, oke. Gitu. Tapi ini sudah kami olah sehingga pahitnya menghilang. Jadi ini yang kami keringkan. Oh, oke. Nah, jadi prosesnya panjang. Jadi mengingat beras Monasco itu pahit aslinya ya, pemirsa ya. Ini sudah di blend dengan sangat baik dengan dark chocolate. Jadi rasanya tuh masuk banget. Kalau Anda pecinta coklat, Anda tidak akan merasa ada yang aneh dengan coklat ini walaupun ada tambahan beras Monasco yang eksotik ya. Kalau saya rasanya sangat oke, suka, tidak terlalu manis, tidak ada yang asing. Teksturnya juga nggak beda dengan coklat biasanya ya Bu ya. Bayangan saya tuh karena dicampur beras terus agak-agak sandy, gritty, enggak. Ternyata ini lumer di mulut ya. Oke sekali. Karena memang pakai coklat puslit Jember. Oh oke, catat. Coklat puslit Jember yang tidak ditemukan dari coklat-coklat lainnya. Yang lainnya. Ya, karena kita pakai lemak kakao yang asli. Oke, Coca Lovers, jadi pastinya sekarang penasaran dong dengan Choco Monasco ini, gimana sih ceritanya bisa sampai menemukan ide yang brilian kayak gini, menggabungkan coklat dengan kesehatan, kemudian sejarahnya, inspirasinya dari mana, sudah tersedia di mana sampai harganya. Jadi sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Dwi Endah selaku owner, producer, inovator. Iya Bu ya? Aduh. Iya, betul. Banyak banget. Iya. Monggo Ibu Dwi Endah, dipanggilnya apa Bu enaknya Bu? Bu Endah. Oh Bu Endah. Ya, kebetulan saya dengan Bu Endah ini teman lama ya. Jadi ini pura-pura aja ini baru kenal. Iya. Jadi Bu Endah gimana sih dulu ceritanya punya ide produk berbasis Monasco kemudian dikombinasi dengan coklat Bu? Sejarahnya Monasco awalnya untuk meningkatkan trombosit, untuk anti infeksi, termasuk disebabkan oleh virus atau bakteri, untuk meregenerasi sel dan banyak hal. Untuk anak-anak itu untuk meningkatkan meningkatkan daya tahan tubuh, untuk memperbaiki pertumbuhan untuk anak-anak. Tapi dengan saya membuat jus, tidak semua anak itu familiar rasanya. Jadi tidak semua anak nggak rewel. Nah, akhirnya kami buat coklat karena coklat itu sangat disukai anak-anak. Saya masih memilih coklat yang ada di pasaran. Tapi setelah saya campur rasanya juga kurang ngeblend, kurang ngeblend, terus rasanya kurang lumer ketika dimakan. Itu membuat anak-anak juga kurang suka, bisa menerima, kurang gitu begitu sukanya. Akhirnya saya kenal dengan puslit kakao di Jember, alhamdulillah dekat ya di Jember, yang akhirnya kami kan bekerja sama dengan LIPI, yang pada akhirnya LIPI bekerja sama dengan puslit. Oke. Nah itu jadi dua instansi besar bekerja sama, akhirnya saya membuat ini Choco Monasco, yang akhirnya sama anak-anak itu sangat disukai. Yang jadi kalau belum dibelikan coklat, kalau udah main ke rumah, kalau belum dibelikan coklat sama mamanya, mereka nggak mau pulang. Jadi akhirnya anak-anak mamanya itu suka membeli meskipun harganya lebih tinggi daripada coklat biasa, karena setiap kali dia sakit kondisi tipes, bolak-balik namanya juga anak-anak, makanan kan apa yang disukai dia makan. Akhirnya kambuh. Sembuh, kambuh lagi. Jadi akhirnya dikasih coklat ini sakitnya jarang kambuh dan pertumbuhannya bagus. Jadi ini efektif untuk membawa zat yang bernutrisi dari Monasco ini ke anak-anak karena kombinasi dengan Monasco sendiri isinya bioaktif. Bioaktif yang banyak macamnya ya. Jadi
ada 5 bioaktif. Jadi ada pigmen, monascrubin, ruboctatin, terus monascrubin, rubroputanin, terus anflakavin, monascin. Nah, itu semuanya itu berfungsi banyak untuk meregenerasi sel. Terus untuk antivirus, mematikan bakteri di dalam tubuh. Nah, jadi didukung dia berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme, baik itu kimia ataupun sisa metabolisme dari makanan yang mengandung pestisida dan lain-lain dari dalam tubuh. Detoksifikasi gitu Detok tanpa ada rasa sakit. Jadi melalui urin, keringat. Nah, itu jadi tidak terasa kalau kita didetok. Gitu. Jadi ini sebenarnya adalah cara detoks nikmat. Iya, ya. Betul. Keren banget. Kemudian yang ini kah Bu, beras Monasco-nya yang ini? Monasco itu Monascus ya. Monascus itu nama mikrobanya. Monascus purpureus. Kita tumbuhkan dengan media beras. Jadi bukan beras yang beras kita varietas olah, khusus itu bukan. Jadi bukan kita menanam beras terus jadi beras Monascus, bukan. Jadi beras yang jadi media tanam. Jadi berasnya itu media tanam dari Monascus purpureus itu. Kalau ini Bu, ini apanya ini tuh yang Jijibus buah jujuba. Jijibus jujuba itu kalau umumnya dikenal dengan angco atau bidara Cina ya. Jujuba itu bidara Cina. Saya suka order ke Bu Endah ya kalau ada yang DB demam berdarah, saya pasti order angconya. Itu ada kandungan Monascus. Jadi setiap varian produknya Ibu ada Monascus. Tapi yang paling laris yang pakai coklat tuh. Bahan dasarnya Monascus purpureus. Jadi kalau buah-buahannya ini kami olah dengan buah malaka. Jadi buah malaka ini tidak ada Jijibus jujubanya. Jadi buah malaka ini untuk meningkatkan fungsi di sistem ekresi, sekresi dan defekasi. Nah, ini baru dengar saya buah malaka, taunya saya gula malaka, Bu. Ini paling buah dari negeri jiran. Bukan. Asli Indonesia. Asli Indonesia. Tapi sudah langka, jadi akhirnya banyak yang tidak mengenal. Jadi nanti misalkan di Puslit sini kami sediakan bibitnya, bisa itu. Nanti buahnya kami olah. Jadi buahnya ini manfaatnya luar biasa. Sementara ini dikembangkan di hutan lindung Gunung Ciremai, Cirebon. Luar biasa, diimpor dari Cirebon. Ya, dari luar kabupaten ya. Jadi Ibu juga selain membuat produk yang bermanfaat bagi kesehatan, mengkombinasikan dengan bahan lain sehingga mudah diterima dan juga melakukan eksplorasi dengan kekayaan alam Indonesia. Luar biasa pemirsa, ini sulit sekali loh mencari pengusaha dengan visi seperti ini ya. Kemudian pertanyaan saya nih Bu, ini kenapa sih Bu kok ada logonya banyak banget ini di sini nih? Nih 1, 2, 3 ini. Ini dulu ini ceritanya kami kan tenannya di LIPI, terus kemudian kami masuk ke Kemenristek Dikti. Jadi itu logo belum diubah, belum bikin yang baru. Harusnya ada berapa lagi yang terlibat di dalam ini. Jadi ada logonya ya pemirsa ya, ada logonya ini CV Arofmah ya. Kemudian ada LIPI tetap. LIPI tetap. Jadi LIPI tetap sampai sekarang. Ini istilahnya adalah riset yang backed by science ya. Jadi didukung oleh riset yang scientific ya, nggak asal campur-campur kemudian diklaim, tapi benar-benar didampingi oleh tim peneliti yang sudah profesional. Kemarin sempat diperkenalkan di Jepang juga. Tapi ya itu penjualannya masih belum kalau coklat. Masih kami konsentrasi di yang untuk kesehatan. Lebih diterima yang minuman. Yang minuman diterima, coklat ini cuman mungkin kalau di lingkungan kita kami jual itu per box. Per botol, per box itu
80.000 di Jakarta. Oke. Cuman Harga Jember ibu saya kota belum, ya. Jember belum ini, hanya tertentu aja. Oke. Kemarin tuh masih apa ya, 65. Baik. 65.000. Karena kami mengeringkan, jadi prosesnya panjang. Kenapa kok harganya segitu? Karena manfaatnya memang luar biasa. Sampai ke anak yang leukemia ini terbantu. Jadi tidak hanya untuk DB atau diare, tipes, enggak. Jadi anak-anak yang kena leukemia terus kena flu tulang itu alhamdulillah terbantu sekali. Jadi manfaatnya sampai segitunya iya, loh pemirsa iya, ya, jadi, sampai penyakit iya, yang jadi degeneratif. penyakit degeneratif. Jadi apalagi coklatnya juga sangat bagus banget ya, coklat puslit itu. Saya baca ininya, kandungannya itu luar biasa. Terus kami membuat satu botol coklat itu tidak mudah. Jadi satu ini yang 80.000 sih. Iya, tidak mudah banget. Tidak hanya mencairkan terus mencampur. Nah, itu prosesnya panjang. Ini dikeringkan dulu, Bu. Okay. Dikeringkan. Waktunya untuk satu resep itu 11 hari untuk mengeringkan. Jadi kita nggak bisa dengan alat yang seperti yang ada kayak fryer dryer itu, spray dryer itu nggak bisa. Jadi harus dengan pelan-pelan. Iya, dengan ini dioles gitu secara tradisional. Jadi kami belajarnya di LIPI Jogja waktu itu. Jadi dibuat film gitu. Iya, film berlembar-lembar seperti kertas gitu ya. Terus kita haluskan dan itu prosesnya 11 hari. Oke, jadi pemirsa ya jangan mengeluh ya kalau harganya mahal. Karena selain materialnya berkualitas, dari Monasco-nya sendiri berkualitas, bermanfaat, coklatnya juga Bu Endah ambil yang pure, yang murni, yang benar-benar bagus. Proses kualitasnya. pengerjaannya ini memakan darah dan keringat ya. Jadi jangan protes ya, namanya orang juga mau sehat tapi nikmat ya, bayar. Oke. Nanti saya buat untuk harga Jember khusus deh. Oh, harga Jember. Kayaknya kalau di Jember kayaknya dijual satuan ya Bu ya. Atau di mixnya itu mungkin bukan dengan coklat ya, dan pohong ya. Jadi nanti tape Monasco. Ya. Kalau yang ini kan tadi 80.000 ya Bu ya. Dan ini tersedia tapi di Jember. Apa hanya di Jakarta? Tersedia. Kalau yang varian lainnya ini harganya sampai berapa? Rahasia. Yang ini beda. Jadi ini ada yang ekstra kental, ada yang cair. Ini sekarang lagi alhamdulillah lagi laris karena saya bikin yang untuk COVID namanya Kurmik. Nah, ini yang pakai dokter-dokter spesialis di UNER, di RSI, di Rumah Sakit Surabaya. Kalau Jember masih ini ya. Sudah saya perkenalkan gratis tapi belum. Oh, belum ada. Belum, responnya belum bagus. Kalau di Surabaya sudah bagus banget. Jadi karena yang pakai dokter spesialis, jadi ke bawahnya itu diperkenalkan karena cepat sekali untuk mengembalikan hasil swab menjadi negatif. Nah, itu cepat sekali ini. Jadi membantu ketahanan tubuh ya dia. Terutama mengeluarkan virusnya. Mengeluarkan virus dari dalam tubuh melalui sistem ekresi. Nah, itu ini yang Kurmik, daya tahan tubuh. Selain daya tahan tubuh juga memperbaiki sistem pernapasan. Jadi kalau yang batuk bisa dicoba nanti, yang lagi batuk sekali itu minum sekali aja. Itu sudah reaksinya luar biasa bagus. Nah, ini murah, ini 65. Yang ini 55 buah Malaka. Oke. Tapi yang ini jangan kaget, ini 250. Oke. Untung saya tadi pegang-pegang nggak pecah ya. Ternyata casnya lain. Tapi mereka yang konsumsi semuanya mengatakan murah. Karena sudah terbukti khasiatnya. Ya, alhamdulillah. Mulai dari yang penyakit infeksi sampai penyakit degeneratif. Jadi dia berfungsi untuk meregenerasi pankreas juga. Jadi pankreas yang mengalami degeneratif, akhirnya pasien itu kan tubuh mengalami gula darah tinggi gitu ya, diabetes ya. Nah, ini
pankreasnya yang kita rawat menjadi sehat, jadi menumbuhkan sel beta di pankreas yang akhirnya gula darah akan stabil. Karena pankreas menumbuhkan insulin, mengeluarkan insulin secara cukup untuk tubuhnya, akhirnya gula darah nggak akan tinggi. Nah, itu. Jadi ibaratnya ini solusinya bukan simptomatik aja, misalkan gula darahnya tinggi diturunin nggak, tapi benar-benar dari luar. Sumbernya ya regenerasi sel-sel tubuh sehingga secara keseluruhan memperbaiki metabolisme kita supaya lebih sehat. Wah, keren sekali. Ini sudah sampai mana Bu pemasarannya? Jepang? Iya. Indonesia. Kalau Jepang kan internal ya, maksudnya apa ya? Masih pilot. Iya, masih orang-orangnya itu datang ke Singapura juga, datang ke Jakarta gitu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dari USU, Universitas Sumatera Utara itu. Luar pulau sudah ya. Sampai ke Makassar. Di dosen-dosen di Unhas gitu. Alhamdulillah. Dan Dilalah kok kayaknya terkenal di kalangan spesialis dan akademisi ya, mungkin karena perkembangannya sainsnya unsur sainsnya kental jadi ada profesor yang nyoba, misalkan beliau pasang ring, terus kemudian minum, tahu-tahu mau nambah pasang ringnya itu awalnya sebelum minum. Nah, tahu-tahu diperiksa jantung koronernya sumbatannya menghilang. Nah, jadi kan amazing gitu ya. Wow gitu. Jadi kalau mau cari testimoninya banyak ini ya pemirsa ya. Jadi akhirnya itu dari profesor ke dosen ke doktornya. Nah, akhirnya itu menyebar ke sana. Kayaknya tuh orang pinter minum Monasco gitu ya. Saya terberedar di kalangan akademisi. Tapi di kalangan masyarakat biasa juga alhamdulillah juga sangat banyak. Iya, karena saya sendiri ini mohon maaf nih ada bintang-bintang. Saya sendiri pakai maksudnya Bu. Saya sendiri juga kalau ada demam berdarah itu larinya ke CV Aroma cari angco sih. Waktu itu kita terkenalnya angconya, kurma Cinanya ya. Kita nggak tahu kalau ternyata zat aktifnya itu beras Monasco-nya itu. Dan nggak tahu juga kalau ada varian coklatnya. Kalau ada varian coklatnya pasti lebih seneng dong. Jadi yang sakit agak berkurang sakitnya karena enak. Jadi saya tuh kepikiran orang sakit minum obat dia nggak suka banget. Jadi gimana biar suka, minimal jus lah. Jadi kalau minum jus itu udah seneng, ini jus bukan obat gitu. Jadi apalagi tambah coklat mengurangi penderitaan. Baik pemirsa Coca Lovers, demikian tadi bincang-bincang kita atau investigasi kita dengan owner dari Choco Monasco. Baik Coca Lovers, tiba saatnya kita melakukan penilaian atau rating terhadap produk Choco Monasco. Ya, aspeknya meliputi kemasan, rasa, harga, dan overall atau keseluruhan. Dan kriteria penilaian kita adalah 1 sampai 5 bintang gitu. Nah sekarang saya kepengen dari aspek terbaiknya dulu ya, yaitu rasa. Kalau rasa, menurut saya untuk suatu coklat yang memiliki unsur kesehatan, udah sehat, ada data pendukung yang dikumpulkan secara ilmiah. Jadi ini bukan abal-abal, bukan klaim omong kosong. Rasanya enak. Saya rasa ini layak mendapat 5 bintang. Oke, selanjutnya untuk harga, kita kalau sehat ya agak-agak medit ya. Tapi kalau kita sakit, pasti kita akan mencari solusi apapun yang supaya nutrisi itu bisa masuk ke badan kita ya. Jadi kalau ini harus dikasih 85.000, menurut saya worth it lah ya.
ya namanya orang mau sehat ya Bu ya, dan kalau kita dikasih beras Monasco aja mungkin nggak bisa masuk ya. Kemudian ini harus melalui proses panjang supaya enak sampai ke mulut kita, mengurangi beban penderitaan orang yang sakit. Jadi satu butir aja insya Allah untuk nurunin demam, makan 1 butir aja demam tuh udah turun. Sudah efektif ya. Efeknya dia luar biasa. Menurut saya untuk sesuatu yang punya nilai kesehatan, harganya juga 5 bintang. Kasih. Tepuk tangan dong, supporternya di belakang tepuk tangan dong. Nah, kalau saya yang agak kurang sreg nih Bu kemasannya, karena agak-agak kita yang lihat itu kayak jadi permen yang harusnya ini dipajang di toko oleh-oleh. Nah, padahal ini kandungannya kan amazing banget ya. Jadi mungkin ini kayaknya perlu desain yang membuat kita langsung kesan pertama, wow gitu. Ya, ini nanti bisa buat saya. Sharing. Iya. Untuk desain. Iya, karena benar-benar dari mata turun ke hati. Kesan pertama, karena kalau kayak gini, jadi kita nggak kebayang bahwa dia mengandung komponen-komponen yang bermanfaat, eksotik gitu. Jadi untuk kemasan, mohon maaf ya Bu, jangan marah ya Bu ya. Saya kasih 3 bintang. Pelan-pelan. Terima kasih. Itu 3 bintang means ya. 4 bintang itu good. Dan yang terakhir untuk overall, andai kemasannya itu bagus ya, saya kasih 5. Tapi karena kemasannya yang kurang representatif, mohon maaf ini overallnya 4 bintang. Alhamdulillah. Tapi kan pemirsa sudah tahu dari hasil investigasi apa sih dalamnya ya. Jadi mungkin bisa jangan terpengaruh kemasan ya. Don't judge the book apa sih? By the cover atau from the cover, iya whatever lah, maklum orang Jawa. Ya, jadi itulah pemirsa Coca Lovers, demikian tadi acara bedah produk kita bersama Choco Monasco dan Ibu Endah dari CV Ar-Rohmah sebagai ownernya. Coca Lovers jangan lupa untuk selalu nantikan tayangan Bipro selanjutnya dan juga subscribe ke ccstp.official untuk channel YouTube kita dan juga Instagram kita ccstp_id, dan jangan lupa ikuti juga Instagramnya Pusit Coca _id, dan jangan lupa Ibu Instagramnya dari CV Ar-Rohmah apa Bu? IG. Waduh masih pakai kacamata. Monasco_Jember. Oh ya. Iya. Monasco_Jember. Oke, dengan hashtag local pride. Saya sekarang udah nggak cuma local pride, saya mau I'm going to totally local. Jadi saya pengen 100% pakai bahan asli Indonesia. Jadi ini sangat mendukung visi saya, selain local pride, total local. Terima kasih Coca Lovers atas perhatiannya. Kita bertemu lagi dalam acara Bipro selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.